Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Abu di Kedai Dua, Yang mulia Abun Darussaadah, dan kepada seluruh gurai-gurai kamu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang terhormat Bapak Bupati, segala unsur Forkopimda Aceh Timur, Kepala SKPK yang berhadir, yang terhormat kepada seluruh unsur Muspika Kecamatan Darul Aman, yang terhormat dan yang mulia kepada seluruh pengurus pesat pejuang subuh Aceh Timur, Imam Syekh dalam seluruh Kecamatan Darul Aman, dan kepada seluruh jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keunikan daripada ajaran Abu Hasan Asyadzili, beliau ketika melihat orang-orang baik, watene kalian urung-urung yang kaget akai, urung-urung yang kaget perangui dalam segala hal, orang tersebut diam, tak mau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Artinya tiro gementang miya geni tamang syurga kagak tiro gementang hang gedem pakat-pakat gop. Ini versi Abu Hasan Asyadzili nedhet urangnya. Nedhet. Kenapa beliau marah? Sehingga beliau mengatakan a'linu bi ta'atikum kama a'lana ghairukum bi ma'asi. Menyata puput gatnya beramai-ramai. Orang yang puput maksiat mentang uronyo rame-rame. Sehingga ketika nekalan orang gat hang getem pakat orang lainnya nedhet. Pakan orang puput maksiat uronyo rame-rame mereka. Habanya nedebat, nebantah. Tungku punya bahasa gedanyo. Punya tapakat gop, tapi punya bahasa media sekarang kita viralkan kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Pengajian-pengajian ada yang live streaming. Nanti jut ke sombong dongku, jut ke ria. Ni jawab atanyan, punya taplumah ibadah, taplumah kebaikan kepada khalayak ramai. Dikatakan sombong, menjadi ria itu lebih cocok dulu, awal, jamun. Karena kalau dulu, kalau kita melakukan ibadah lebih baik itu disembunyikan, artinya nithom. Bahkan karena dulu tidak ada kejahatan, kalaupun ada minoritas. Angka kriminal, angka kejahatan sangat sedikit. Maka nupegah li Abu Hasan Asyadzili, maka punya jamun akhir, kalau bahasa sekarang, zaman sekarang, zamannya kompetisi. Kebaikan itu disaingi oleh kejahatan. Seandainya punya kebaikan ini tidak kita viralkan, sungguh kebaikan ini akan dikalahi oleh kejahatan. Maka sebagian gurai-gurai katanya necok sikap, netamah-tameh balai. Yang selama ini mungkin ukuran balai belajarnya 4x8, tapi netamah dengan media sosial live streaming supaya orang-orang itu melihat. Karena fitnah-fitnah di akhir zaman hari ini luar biasa. Sehingga uronyo ketika kemaksiatan itu sangat cepat viral. Punya bahasa anak muda, kalau di Instagram itu followernya itu sangat tinggi. Tapi punya dengan but-but god tidak kita viralkan, ini seolah-olah akan tenggelam. Maka ini salah satu keunikan daripada ajaran Abu Hasan Asyadzili. Menekalan urang gat hanetem pakat urang lain nya nedhet urangnya. Maka bagaimana hari ini kita bisa menjadi contoh?
Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang hadir di dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir yang seperti ini sedang melakukan negosiasi kepada Allah terhadap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis-hadis Nabi yang sahih. Nyumbang kapu kitab ditakalan dalam tasawuf cukup jai kelebihan-kelebihan daripada menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir. Di antaranya kelebihan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya. Sehingga saking banyaknya ditemukan hadis-hadis Nabi yang mengatakan kelebihan orang yang menghadiri majelis zikir, majelis ilmu seperti ini merumpok keampunan daripada Allah. Maka dalam satu riwayat ada malaikat yang komplain, kalau bahasa kita itu. Artinya bahasa katanya, nah malaikat yang tunjuk tangan ngekomplain bahasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terjemahannya saja, terhadap pengampunan sekelompok manusia yang mereka itu menghadiri majelis seperti ini bukan ingin mencari ilmu. Nyebah katanya, ya Allah, pakan apa ampun orang yang bak sagojih kan tagonyo. Gaknya hana rencana nak jabut, hana rencana nak hadiri majelis ilmu. Tapi tok gak minta bupre dengan kopi pre agaknya ken malaikat. Begitulah kira-kiranya kan kalau majelis di Aceh itu, nah pengajian-pengajian, nah saja kadang-kadang jamaah yang sedekah kopi. Ya kalau kita ini saya teringat, mungkin yang kedua di kedai gerobak pernah sekali gebi perang bum karat-karat. Jadi kampakak ngamak nemit bengahnya napa yang magun rajak kedai hendang ide nak perang kan. Jadi hana rencana memang gak dengar ceramah gak minta perang. Jadi kenapa engkau ampuni ya Allah ke malaikat ini? Sahih riwayatnya. Ngejawab oleh Allah, la yasqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatnya juga urung-urung yang longgate. Yang penting hadir dulu ke majelis ini. Masalah punya bahasa katanya praktek pengajian di Aceh. Nya gure ke bah kitab, geken kitab punya terjemah Aceh lam. Mukubuh-kubuh ibabah ke gure ke surah. Itanya punya jamunnya, punya jamun ke bah Quran, itanya jamunnya tapepek layar HP itu tagai. Ide duduk bahasa go, inyan urungnya juga merompok keampunan. Inilah yang dimaksud dalam ayat yang sering kita baca, al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya kafi. Menyatakanlah dalam konteks tasawuf dalam daqaiqul akbar, mungkin paha kita ini akan bersaksi ketika dicabut nyawa kita ini, piuh malaikat. Hancocok orang no malaikat ni cabut nyawa long. Sampai ke bawah bak long duk dalam majlis. Maka bek sampai ke catat 8 je mbak kedai kopi orangnya. Maka saya di kota di Langsa, ilang urung ini orang pegah ju. Yang pegah puno Pak Bupati, ini saya satu kampung ni sama-sama di PA Bujuk Pak Bupati. Beliau saya tidak asing di Masjid Rahmah. Jadi di Pedawa punya kampung, ino punya kampung. Mia Pak Bupati Jumat kerja kena ilang kubu-kubu nek tu ino, kubu nek mak pino. Kan ino tapi beladih kedai yang mbak bineh terungyan. Yang inan kubu nek tu dan kubu nek lung sendiri. Keluarga di Tenembok Aceh. Jadi intinya kehadiran kita selama ini. Yang penting hadir. Maka lung pegat sabuh inisiatif nyonya di Langsa. Wate tak ibarat orang yang menehun. Kok payah itren muluh lam cero. Udeng lam daka payah tak itren. Payah getik lam getik je ataupun pukat. Sehingga tak pegat balai, pegat pengajian remaja masjid. Lehero dua ro yang hadir. Maka muncul ini hati musebut bagi dia kopi ya bun. Musebut bagi dia kopi tanpa kadang-kadang nak majlis hana pakai kopi ya haju. Yang penting hadir mereka. Inilah yang dikatakan dalam tasawuf. Urang gejak upasi, ya anak-anak muda itu kalau di kota itu yang main gitar. Gejak upasi gena relax. Mereka itu relax dengan keadaan. Kenapa mereka menikmati keadaan itu? Tapi kalau seandainya pelaku kebaikan lagi tanya hanata nikmati dengan kegiatan-kegiatan yang lagi rupa, ini akan menjadi trauma sosial dalam kehidupan sehingga kebaikan itu akan dikalahkan. Maka punya urung-urung yang di luar yang kubut maksud mereka bisa senang. Bisa tenang jiwa mereka dengan melakukan kemaksiatan. Kenapa hati kita tidak tenang?
ketika kita solat. Maka ini yang dikatakan Nabi, wa qurratu aini fi shalah. Hidupku akan tenang apabila aku ini solat. Hadirin kaum muslimin urang siklung yang berbahagia. Maka ini menjadi kesimpulan. Kita yang hadir kemari walaupun cari nasi, tak minta burungnya minta ampun oleh Allah Ta'ala. Ini sahih riwayatnya. Jadi begitu juga majlis taklim. Maka hana najak hek dah nunggu lang wai blang. Hinan dalam tala hinan latih balik hinan nam rupak kampunan. Tipnya kadang-kadang majlis lawan pegah kan. Yang penting duduk aja di pinggir, enggak usah bawa kitab, bawa bantal aja. Yang penting jangan ganggu orang. Nya juga mendapatkan kampunan tidak je kecatat oleh malaikat. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini takfi yang utama. Maka hadirin orang siklung, Bapak Bupati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan momentum yang lagi nyorupa lebih-lebih lagi sampai oleh panitia Abun, ini pergantian tahun. Pergantian tahun, lebih-lebih Muharram, tahun baru Islam. Memang sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah. Inna iddatai syuhuri indallah isna asyara syahran. Sungguh bilangan bulan menurut Allah ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Yang ditetapkan di dalam kitab Allah pada waktu ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum dzalikat dinul qiyam. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan, itulah tatanan yang benar. Fala tadlamu fihinna anfusakum. Janganlah kamu aniaya dirimu pada bulan itu. Maka waktu disebutkan bulan yang dipemuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya waktu takalan tafsir yang taboh agak jauh jarak tidrodik, yang heboh itu berdekatan. Bulan apa itu? Yang pertama Muharram, yang lagi nyerupa. Bahagian yang kedua Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ini berdampingan mereka. Maka dipegah dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa saja yang melakukan perbuatan dosa ataupun sebaliknya perbuatan kebaikan dalam bulan 4 itu, nyelipat gandakan. Minta pebut dosa berarti ini pebut dosa, dilipat gandakan dosa. Begitu juga dengan kebaikan. Jadi bukan saja Ramadan. Yang selama ini kita mengatakan Ramadan bulan yang bertambah-tambah amal ibadah, betul, tidak salah. Tapi ada 3 bulan lagi. Nalhai bulan itu lebih-lebih Muharram. Ini bulan baik, tahun baik. Sehingga hauronyo tertekan dengan budaya luar. Ketika perayaan-perayaan tahun baru, kitanya lebih viralkan ketika Masehi. Sedangkan Hijrah tidak kita viralkan. Maka inilah kita ini harus bijak bagi pengguna-pengguna media sosial. Lagi ini pegah oleh ketua koordinator. Kita ini hidup di era digital. Karena tanya udip di akhir-akhir zamannya lagi urung pe layang lamangen badai. 3 tak tarik putus. Le tak panjang tak tabi beneng layang akan gaduh. Beginilah hari ini kejadian. Punya zaman fitnah menfitnah gara-gara nganabah mupakat-pakat. Tapi uronyo nganan jaronyo berjuta orang terdalimi gara-gara kita hari ini. Maka konsep tasawuf itu mengajarkan tabayun harus ada. Lebih-lebih dengan momentum yang pertama Muharram, yang kedua kita hari ini punya pimpinan baru. Punya pimpinan baru yang selalu kita harus doakan. Menyatakan dalam kitab, walaupun pemimpin zalim tetap disunatkan untuk berdoa supaya mereka itu amanah. Supaya mereka itu amanah. Logikanya seperti ini. Terkedi naik telepon oleh polisi. Anak tanya kairop karena melakukan kriminal. Nyo anak pulan-pulannya bapak anak roh nak bermasalah. Kayak main ganja ataupun macam-macam lah. Waktu terus bukan tu rengci, hana neken bi anak kurang ajar, menam cakap dah pegang. Tapi tetap takkan bi anak mutuah. Tatem semalek keluarga, hanam sidro ku tu lagi nyok. Tetap kita gunakan dengan bahasa anak mutuah. Jadi hari ini kita lihat di media sosial, tip uroi tidak ke gubernur, tip uroi tidak ke bupati, mempunyai doa nagatnya akan ada potensi tidak baik. Maka dalam kitab dipegah walaupun tidak baik kita sunat mendoakan. Nyolong ketika lu kaji-kaji ranyan punya pengalaman pribadi.
Ketika mengisi beberapa acaranya kan pegah leh meja kan. Ketika mengisi acara baik khutbah Jumat ataupun lainnya di Malaysia Pulau Pinang. Yang pertama harus ada surat izin. Yang kedua ijo kertas. Walaupun konsep kita sudah difilter, sudah disaring apa yang kita sampaikan, ijo kertas putra atau kertasnya doa pemimpin. Umpama so gubernur Tuan Datuk Pulan-Pulan minta didoakan kepada seluruh masyarakat supaya pemimpin itu sehat. Terkejut ilung. Jadi walaupun mereka kadang-kadang hanal terus lagi tetap aturannya masyarakat itu mendoakan kepada pemimpin. Mendoakan kepada pemimpin. Jadi you doa kepada Tuan Datuk Seri Begawan, Tuan bin Pulan-Pulan, semoga beliau tetap amanah, dilindungi oleh. Itulah khutbah Jumat. Kadang-kadang lagi yang penutup, memang aturan negara itu harus. Kalau enggak ustadznya bermasalah. Bermasalah dalam segala hal. Yang nak jadi transfer untuk menang-menang lah kira-kira. Begitulah. Harus mendoa. Jadi hari ini yang terjadi di Aceh 24 jam kita nak ke gubernur, 24 jam kita nak ke bupati. Pakan hana terus nget. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, tanya bek didikte oleh lingkungan, tapi yang bisa mendikte kita ini hanyalah Allah. Wa in ahsanan nasu ahsanna. Jika dia berbuat baik, maka aku akan berbuat baik. Wa in dhalamu dhalamna, seandainya dia jahat kepadaku, aku akan jahat kepadanya. Punya konteksnya yang kita terapkan, maka kita ini didikte. Sehingga Nabi mengatakan, la takunu imma'atan. Kamu itu jangan mudah diombang-ambing oleh lingkungan sekeliling kamu. Jadi tanya baik mudah dipecoh-coh oleh gop, udipnya orangnya. Gop ini kadang-kadang ijawai, kem-kem, pok-pok jaro. Itanya sabi-sabi ro, sabi ku temkap. Maka Nabi ini pegah jauh-jauh hari, la takunu imma'atan. Kamu itu jangan mudah diombang-ambing oleh lingkungannya. Bahasa Aceh baik mudah dipecoh-coh oleh gop. Takulu sehingga kamu mengatakan in ahsanan nasu ahsanna. Menyajih gat dengan long gat ngajih. Wa in dhalamu dhalamna, seandainya jih bro dengan long 3 itu nak kaji, 5 enggak long tu nak kaji. Ini namanya didikte oleh lingkungan. Sehingga di dalam hikam itu satu keunikan miata ikut dalam ajaran agama, unik agamanya. Bagaimana unik? Wa ahsin man asaa ilaika, nyo anjuran agama, teori agama. Berbuat baiklah kamu meski kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itanyo gi mogat kan dengan gara-gara jigat dengan tanyo, tapi malah getanyo ideologi agama guyu mogat kepada orang yang hanagat dengan tanyo. Mia contoh dalam kedai kopi lang kampung kita tabi kopi kan gara-gara baru bengah bayi kedai kopi ketanyo, tapi ke orang lain kadang-kadang guyu bayu. Itu konteks agama. Itu punya kerja hendak hajang bayu wate panen-panen mu bayu tang ketanyo. Itu tidak boleh, itu namanya didikte. Sehingga wa in dhalamu dhalamna, seandainya dia itu berbuat jahat kepadaku, aku akan lebih jahat kepadanya. 3 itu nak, 5 enggak dah nak gaji. Ini kejahatan enggak pernah akan habis. Ini teori agama. Unik, meta fikih habaq kitabnya unik. Yang pertama wasil man kata'aka, yang kedua wasil man ka'ataka. Sambunglah tali silaturahim meski kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim kepada kita. Gak nyan undang tanya wate preh lintuan ge hantajak. Nyan karena abak buku undangannya. Sehingga hotel putron cucok kan hantar jak pakai hotel khauri baklung kayaknya hang kejak. Ini namanya kita didikte oleh lingkungan. Padahal ideologi agama wasil man kataka, sambunglah silaturahim meski kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim itu kepada kita. Maka hadirin kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum hijrah, berbicara tentang hijrah, wabil khusus hijrah Nabi dari Mekah Madinah kah selesai. Sama seperti cerita nuzul Quran, proses nuzul Quran itu sudah selesai. Yang belum selesai hari ini tadabbur kita kepada Al-Quran. Hijrah diri kita ini terhadap agama, peduli kita kepada agama, peduli kita kepada ibadahnya yang belum selesai. Menyembah agama menang-menang. Ini menjadi PR dalam hijrah kepada kita.
Sehingga kalau memang hijrah yang mereka khusus dalam ibadah yang kalau God bere, maka kita perbaharui punya bahasa HP kan upgrade. Kita upgrade kembali itu ibadah-ibadah kita wabil khusus pupah kemayang. Karena waktu takalan setiap ibadah itu mempunyai makasid, mulai daripada haji, apa tujuannya, hikmahnya. Salah satu media untuk menghubungkan tali silaturahmi umat Islam sedunia. Menyahana ibadah haji mungkin ditanya tamu turingan orang Islam, sabi-sabi orang Aceh saja, palingan Jawa saja. Tapi dengan ada sarananya ibadah haji, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang seakidah dengan kita. Nyentalah sabah tujuan ibadah haji. Kemudian kita kerucutkan ibadah solat. Juga ada makasidnya ataupun tujuannya, diantaranya anil fahsya wal munkar. Sehingga para ulama sufi itu membuat satu ilustrasi gambaran kenapa solat itu bisa mencegah diri kita itu daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Jadi pakan semayangnya bisa mencegah diri kita daripada but maksiat. Logikanya mana? Urang-urang yang pubut maksiat di luarnya, mereka itu ingin mencari kenikmatan walau sesaat. Nyanjut tatanya yang mandum. Urang pik belek, pik bakung, pik sabar, pakan pik mangat tunggu, pelai ule tu. Orang yang berzina kenapa mau enak sekali tunggu? Mangat aja rasa walau sesaat. Jadi orang-orang soleh, orang-orang yang kaget hari ini tidak melakukan maksiat. Kenapa? Karena mereka itu sudah menemukan kenikmatannya ibadah. Pakan orang pubut mungkar benarnya gepegat habawa ilustrasi semayangnya dapat mencegah diri kitanya daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi miata pegat logika orang-orang pubut maksiat uronyo pu tujuan karena gena minta mangat hagai BO hagai mangat. Walau siat. Jadi orang-orang yang kaget hanan pubut maksiat le karena mereka itu sudah menemukan kenikmatan dalam ibadah. Maka bagi getanyo yang dalam tak temukan kenikmatan beribadah, maka terus istiqamah berlatih diri untuk menemukan kenikmatan. Maka Nabi nekun wa qurratu aini fi shalah. Hidupku akan merasa tenang apabila aku dalam solat. Maka udetnya pi harus enjoy, relax, mensyukuri apa yang ada yang Allah berikan kepada kitanya. Dan Nabi sudah membuat gambaran dalam lebih-lebih dalam momentum tahun baru seperti ini. Kalau ini pegat gambaran kepada kitanya bahwa ketika Nabi melihat dunia ini sangat indah, maka Nabi mengilustrasikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, seandainya saya hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khair, menjadi modal saya menambah kebaikan. Urangnya kat tahun baru. Jadi tak terkedi hingga ditanya Nabi udip manteng li Allah dalam tun belah pepluh pet hijriah. Nyo nembuh gambaran li Nabi ziyadatan li fi kulli khair, untuk menjadi modal getanyo untuk menambah-nambah kebaikan tun ukenyo. Tapi kalau seandainya sebentar lagi kita meninggal, tiada mati itu. Maka Nabi mengilustrasikan la rahatan li fi kulli syair. Itu akhir daripada segala keburukan. Maka tekedi gebi udip pigot, bahkan tak jadikan kesempatan itu sebagai modal untuk melakukan kebaikan. Tekedi satu tu mati berarti juga baik. Bahkan tekedi berakan tak pubut maksiat, hana jadeh le han tak pubut le maksiat gara-gara mati. Maka jangan pernah takut kepada mati. Yang perlu kita takuti persiapan untuk menghadapi mati. Sehingga kena riwayat-riwayat yang cerita awal cuma bentang yang pu kitab. Sidro anak muda mungkin. Nijak bak sidro ulama. Ni tanyangnya dalam kampung han cocok berangkapui pubut han cocok ipiarau deng hidung haitim imekat haitim. Jangankan laba mempangkai hana moholi. Jadi nijak tu bak abu bahasa ketanyonyo abu. Kira-kira pu yang cocok but kelong abu. Ni pegah le abu ya. Irok cocok je ke perampok. Tu kejut ke. Ni kun le anak mudanya tak ada jemah ada minta ke masa kita pada apa ti kurang watte 20 minit ke pendia.
Yang betul bucin kalam kitab le begat, bucin kalam lam begat, tang-tang ga anjut tak kitab ngapa kena yang ni kalau bahasa kena menan. Coba abu undur, lihat lagi lebih detail lagi. Nyara dikata je perampok, lega je perampok. Gekeun lagi je perampok. Sehingga dengan lesu-lesu beliau pulang kampung. Karena gepegah le abu bujut ke perampok. Menyesurah di Jakarta gabung dengan kelompok Kampak Merah. Yang preman geng di Jakarta itu kalau dulu. Gabung Kampak Merah. Jadi terus kena anak mudanya daftar delah bak geng kelompok merahnya, Kampak Merah. Sehingga dua orang leh daftar je ke kelompok premannya, komandan diinstruksikan orangnya tanya tak rampok toko tak rampok pot toko mu. Singkat cerita kakek rampok meh ibungkuh lampang. Urung-urung tiga ibungkuh ikat IPU gunung. Wate terus kenan, wate terus gunung, ijo je pedang panjang ikah ni baru. Kalian kekuatan uji coba keberanian roh ni. Karena harus dites dia. Proper test apa? Semua harus dites dia tu. Jadi orangnya apa uji coba yang pertama? Tak taku urang pomehan, tokoh mehan. Supaya menghilangkan jejak bahasanya. Tidak bisa diolah TKP. Sehingga ditinan ke kirim hidayah oleh Allah. Tingan anak mudanya. Munya orangnya lung tak taku po tokomu mungkin tinggal po dia le ronda pakak merampok yutak lem jadi hana habis-habis kejahatan tinggal lem po grosir tinggal lem toke je tinggal ni pelumah hidayah terserah dalam mati nyo kupoh tok nyo panglima perampoknya mungkin tiga sagai lung melakukan pembunuhan terakhir kon po mu yang itak tapi po tokonya nya po panglima perampoknya yang itak tinggal terakhir anak buah nak payah pegah ke pelung maju punya komandan kai koh raku. Sehingga kakak nubuka tu matanya karena pakai topeng dibuka topeng diceritanya tirai. Nyekan lepo tokoh yang ke hendak muda gara-gara drone yang selamat lung uronyo. Menyawang hana dua tapi harta je tamita maka uronyo hartanya tak bagi dua tu. Jadi anak muda itu mendapatkan harta dengan jalur yang halal gitu dekah lepo tokoh. Cuma mbek narjana program je perampok kan. Karena menyekai robnya cukup bahaya. Karena pada bulan kau ikut, ilung nalang wawancara di LP narkoba di Langsa. Karena ketika kita tergiur dengan nafsu, nyo bahaya. Jadi ilung wawancara mereka karena ada isi pembinaan. Pakan ron bahasa tadi pakan ni rob, pakan bisa kena ron ni. Hanai dongku, menurut cerita ilung yang keput dongku baru rob. Yang pun laba ke 10 juta lewat ke banyak gila. Yang kedua 50 juta manalah kah. Yang kedua 500 juta. Yang kedua ba sabu-sabu 500 juta. Nya lewat mandum ku kan apeng 500 juta cash dalam rekening long kai tamong. Pajanti irab rono yang long ba keput diiming-imingkan laba 1 miliar. Long perah long ada modeh bak kelhenyan bak ne bali ni pegat toko-toko rumah kaman ni ron ni kan. Terakhirnya karena yang keempat kali diimingkan keuntungan 1 miliar, ya yang 100 juta hana 4 le, perumah hana gede 4 le, anak-anak hana 4 le. Ini nafsu. Sehingga cocok ni pegah dalam hikam dari Ibnu Athaillah, Anda itu enggak akan pernah merasa senang dan tenang apabila terus berjuang untuk memenuhi hawa nafsu. Tapi kita akan merasa senang dan tenang apabila terus membunuh hawa nafsu itu. Uronyo ekonomi tanya walaupun tak mugeng-mugeng tak kredit Honda. Saya tidak bicara hukum kredit. Waktu kita cek ekonomi anak mik naik dayah 200 jak kula 200 yang tak kredit cuma Honda Vario. Tapi bak tababah Honda ikoh le motor Chevrolet baba 5. Tinggal terlatih yang pah benar motor apa. Yang hang kena ujun le. Hana rotet le. Kaku. Nya terkedi gemekat terjadi pencurangan 3 kilo ke pegat 3 kurung on. Kira bermerempok ba motor. Kemudian gebalau geturuti hawa nafsu. Kali ke belum motor Chevrolet ikoh le motor Avanza. Ya. Tinggal dah Chevrolet yang Hanafi nya benar Avanza tahu. Tinggal begitulah mencari nafsu. Pati kagak belum Avanza ikoh le motor ribon bet hababan dengan motor Pak Patironyo. Ya, ikoh le motor ribon anak 120 ribu pelung Avanza kagak yang benar ribon kalinya. Dah terjadi penyelewengan tanda tangan yang tidak patut kita tanda tangan. Nyo bahaya nafsu. Maka dalam kitab Dalil Khairat ni pegah nafsunya lagi anak pip api. Mi hanata pulih hanya hanata lahi laki aja ju. Maka ini bahaya ketenangan hidup.
Maka hadirin kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep yang diberikan oleh Nabi menyatakan ditanya lampunnya gebi kesempatan udip belum. Maka lakukan yang diberikan rumus oleh Nabi, ziyadatan li fi kulli khair, menjadi modal untuk menambahkan kebaikan. Tapi menyatakan di mati tu tiada. Maka rahatan li min kulli syarr, itu akhir daripada segala kejahatan yang kita lakukan. Yang tiga, maka jelas kematian itu Allah sembunyikan. Yang pertama, kita enggak tahu kapan mati. Yang kedua, kita enggak tahu matinya di mana, hendak tepat pak mati. Memang mati, mengat kita sangat kita boh. Yang ketiga, kita enggak tahu mati itu dengan apa. Ngenpu mati, puipok motor, puipok ilmu. Menalah kira-kira. Jadi enggak tahu. Pajan tanya mati. Yang kedua, ngenpu tanya mati, menyaipok motor, kadang-kadang menyata depu. Mengat dia tajak UID mungkin 15 minit. Tena motor tak saya juga tak mungkin kau 15 minit tanya leh je marut roh ke Dewidi. Bahkan dah depu mati pok motor, tapi Allah ngesom matanya mabadu. Maka konsep syukur ini harus ada. Konsep menjaga, mencari ketenangan dalam hidup. Walaupun tanya dalam posisi miskin, walaupun posisi kita dalam posisi kaya, nyo harus kita gunakan kesempatan itu. Sehingga nalung tulis sebuah artikel itu, ketika ingin kita mencari satu ketenangan, umpama dalam suasana dalam desa, dalam kampung, nyamnya daerah leung di TM Barum tinggal, walaupun rumah di Pedawa. Jadi nablangnya, blang yang musim-musim darah pada roh pada yang nak gawa tunggu. Gue pegak rangkang ngejaga dulu, hana posi-posi dulunya. Jadi lum pegak tu sebuah ilustrasi. Ketika cok urang jaga tulu lamblangnya, hanan wawo pajuh bu cok uro ina ningkat lian perumah ngerantang. Cok uro timang ni pajuh bu nganan ni. Kemudian dalam waktu yang bersamaan lewat urang ge motor kok lagak motor kanyan. Urang kaya biar tak kena pagah. Tiro biar lah motor mana. Jadi waktu yang bersamaan urangnya tengah ke pajuh bu ngani perumah ge dalam terangkang. Neken le urang la motornya. Tenang tak urang udip lamblangnya. Inohat kage pajuh hubungan perumah ngani ge. Yang ke urang la motor. Sedangkan kun urang lamblang tenang tak udip bapaknya motor mewah lam hati. Nyen kun urangnya, jadi artinya menganggap orang dalam mobil itu paling senang. Orang dalam sawah itu menganggap orang dalam mobil paling senang, orang dalam mobil menganggap orang dalam sawah itu paling senang. Padahal pada kenyataan nyan tengah ke pajuh bu ge ikun lian ayah pajan dah pajuh mangat tabi. Gitu oleh perumahan yang kenyan ayah ke kah gatin tabi. Tak kle kata pajuh ke matin yo. Hana kaya-kaya ke. Mengeluh dengan keadaan yang selama ini. Kenyataan ni pada dasarnya orang yang dalam motor bunuh gak nyen ka bunuh ka beklam ka hana tengen ka puta-puta. Awak adira awak bank kai telefon bapak ini sudah tanggal 15 ini. Tanggungan mobilnya 5 juta belum dibayar. Kam pikiran ge mita tok ngontok motor nampak mita peng 5 juta kah nak tengok ge. Jadi kesimpulannya, terkadang kehidupan yang kita keluhkan orang lain menginginkan itu, terpegah dro tersusah. Terpegah dro tersusah. Padahal orang lain hawai udip lagi tanya udip. Contoh pun orang lama tu hawa kena ulop lamblang. Orang lamblang hawa awak guna ulop lama tu padahal kai preh awak bank telefon 20 jam telefon. Kan susah yang hana tengen. Maka ketenangan itu beda-beda. Maka nak cerita ini sahih ceritanya. Tidak orang ini ngejak bak ulama bak kiai, abu pu katua lem. Ni laki doa berkaya. Jadi seorang ibu-ibu itu datang kepada seorang ulama kiai abu mibatarkan dijak bak abu nu berdoa ke lin tolong abu ke kamu abu berkaya lin tolong abu. Hai le kamu dek mengasih kamu tonton lo dek ngatin. Neken ya punya han apa ya? Enggak usah, kamu gitu aja. Kamu nana judip. Nu doa bu han apa ya? Dulu terakhir ketika tanya hang fikir pakan abu han nanti mendoa ke long pulang urang ngatin. Kan karena meno menyelong doa untuk lakon linturon kaya. Yang pertama gantonya rumah ditata. Okeylah hana masalah punya rumah yang ditata. Yang kedua motor nu ganto Alphard. Yang ketiga yang saya khawatirkan kamunya yang diganti. Artinya drone yang ganto mata kakaya rumah mantang brohi kan minta yang lagak alam yang muda alam. Hanya kebiasaan tanya. Ini terlepas daripada kesanggupan
Fa in kiftum alla ta'dilun, kata Allah, fawahidah. Mama menyana yang dua melihat pakan hampir je terserah. Tapi kasyaf ulamanya hanya tem doa ke uring inang yang kaya. Karena yang dikhawatirkan menyana doa kaya untuk promohkan railroad ni masa kaya macam gurahi promoh gak minta mudah-mudahlah bajut. Oh hana payah abu cucu ge bedah gak awo. Yang menah hana payah doa abu. Jadi konsepnya hari ini kita harus bersyukur. Ya, yang dibayangkan kerana ju. Ya, jadi yang menah abu baik jadi hanu doa. Enggak awo je bagah-bagah. Ini konsep yang bagus. Artinya kita harus bersyukur dengan keadaan. Mungkin dulu keadaan kita aman nyaman. Miotile MOU antara IGAM ka beberia baliho ITP Aceh aman ibadah nyaman. Jadi hari ini kita harus melestarikan itu. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum kepada pribadi saya, terutama kepada seluruh jamaah, dan yang terakhir kepada pimpinan kita Bapak Bupati. Saya mendapatkan satu cerita riwayat ketika masa Imam Syafi'i. Nah, orang yang cukup tahu dengan Imam Syafi'i. Tapi orangnya munafik. Artinya ketika dike Imam Syafi'i ni puja-puja. Ni puja-puja orangnya. Ni puja-puja Imam Syafi'i. Tapi melikut Imam Syafi'i dia nak cuang ke Imam Syafi'i. Munafik. Muka bebu melikut baik. Sehingga menyebah katanya bayangkan aja mana. Bak duduk bak kedai kopi na murid Imam Syafi'i nan. Na murid Imam Syafi'i nan. Habanyan terus tu bahawa tipulan yang toto dengan roh ni habis-habis tu nak kerana Imam Syafi'i ni pegah. Abu tuan guru, nyan orang yang toto yang pura-pura agak dengan roh ni. Nyan melikut roh ni tu nak tapi. Neke Imam Syafi'i. Alhamdulillah nekun. Nya bahasa kata, "Je, kata tim pegah nekem dah, nyan bahaya ke roh ni. Fitnah roh ni." Maka Imam Syafi'i nekun zakallah. Yang bahaya itu kalau Allah yang mengkritik kita, yang menegur kita. Uronyo sakit ule tanya ketika dikritik oleh orang lain karena menganggap makhluk ini penting bagi kita. Karena yang bahaya itu bukan manusia yang kritik, tapi Allah yang kritik. Maka kita yang menganggap hari ini hal masalah-masalah terlalu ribet karena menganggap makhluk ini penting. Maka Imam Syafi'i berarti long wibawa hana yang berani dengan long. Jadi yang boleh pegah Pak Bupati secret sagai baik mutun kereta pui dengan bak pisang bruk Bupati. Tetap semangat. Mana mentang? Apa yang Pak Bupati programkan kita dukung terus, kita doa sebagai masyarakat. Yang bahasa terakhir ni pegah Imam Syafi'i ini kem zakallah yang bahayanya kan orang lain kritik. Allah menyani kritik yang bahaya. Maka tetap menyebah tahu orang awal ni kena gurelon ilong di Abu di Belam tadi. Ini bek mutun kereta api dengan bak pisang bruk. Terus semangat kita. Hai dapkenya. Mungkin ini menjadi renungan di awal tahun baru sebagai kesimpulan akhir karena mengingat kesempatan. Gunakanlah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, lebih-lebih untuk bersujud kepada Allah. Karena ini pegah dalam kitab salah satu perkara yang kita rindukan ketika kita kan balut dengan hijab putih, kita pernah sujud kepada Allah. Maka ini menjadi satu hal yang kita rindukan. Gunakan kesempatan. Yang ketiga, yang kedua, terus mengajak kepada kebaikan. Nyo cijak orangnya miatruh medan inuhat, teras Tia Budi ataupun ke Pinang Baris, ke Rantau Perapat. Mereka itu menenteng anak mereka itu memakaikan baju jas ke gereja. Ipakat urung untuk gereja. Maka dalam penulisan buku Hajah Irena Handono mantan biarawati itu, mereka itu mencari kambing domba-domba yang tersesat. Ipakat urung bena cara supaya ikut ajaran mereka. Maka kita hari ini yang punya ajaran yang benar-benar ajaran, terus kita ajak, jangan pernah takut. Lebih-lebih dalam bingkai paham ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah titkana, tapi upaya untuk melestarikan paham ahli sunnah wal jamaah ini yang menjadi PR bagi kita. Lebih-lebih dengan media-media yang sangat canggih hari ini. Mungkin nyokuh dapat tuan sampaikan lebih dan kurang Abu Gure nyenana talah Abu Pemaah. Nyoh anak memang sebenarnya walaupun pegah dia ketua pun memang awai long terus kuno bacut karena memang nak berkelam na acara fit. Jadi le acara duduk bagi dia pi kakek kena waju, wa rumah tiat, upadawa kakek kena waju.
Jadi karenanya kahawai hanai roni menam trompoi menalah kira-kira. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.